Baik, selanjutnya kita akan mulai mengcoding interaksi ya. Interaksi dalam hal ini adalah user bisa menekan tombol jawaban true atau false. Nah, logiknya adalah sebagai berikut ya, Bapak Ibu ya. Jika pernyataannya atau pertanyaannya itu bernilai benar, ya, artinya jawaban aslinya benar, maka apabila user menekan tombol true, maka jawabannya benar ya. Alias user berhasil menebak bahwa pertanyaan ini atau pernyataan ini benar. True sama dengan true, begitu ya. Tapi kalau user salah menjawab dengan menekan tombol false, maka jawaban user dinyatakan false. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa diagramkan dengan bentuk tabel Boolean logic, jika pertanyaannya adalah true dan user menjawab true, maka jawabannya adalah true ya, alias benar. Tapi kalau pertanyaannya false, user menekan tombol true, maka dia akan menjawab false. Jadinya false ya, salah jawab begitu ya. Demikian juga kalau pertanyaannya bernilai true, tetapi user menekan tombol false, maka jadilah false ya, jawabannya incorrect. Tapi kalau pernyataannya jawaban benarnya adalah false dan user menekan tombol false, berarti ini adalah true. Nah, seperti ini logika logic table-nya. Oke. Nah, berbasis informasi ini kita mau bikin codingannya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung saja di layar selanjutnya. Nah, kita akan pasang button true. Nah, kembali lagi Bapak Ibu bisa buka ke on create. Ya, ini kita sudah punya ini ya. Masih nyoba-nyoba, nanti ini saya hapus saja. Binding dot button true, jika button true-nya ditekan, maka kita akan cek if questions ke current questions dot answer Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi current questions adalah eh, nomor urutan nomor berapa pertanyaannya ditampilkan di layar ya. Jadi kalau current questions 0 berarti pertanyaan ke 0 yang ditampilkan. Nah, current questions ya, indeks current questions ini gunanya adalah untuk mengambil pertanyaan saat ini. Dan kita mau ngecek answer-nya. Jika answer-nya sama dengan true, Bapak Ibu lihat ya, dari tabel logic tadi, kalau tombol true-nya ditekan dan jawabannya juga true, maka benar ya, benar di sini kita akan tampilkan pesan menggunakan toast. Toast.makeText this konteksnya, lalu em, ini ya jawaban benar atau ini adalah pesan singkat jawaban benar. Kemudian durasi toastnya short saja, toast.length short show. Bapak Ibu apa itu toast? Toast itu adalah pesan pendek, biasanya nongol di bagian bawah layar kita, gitu ya. Dan durasinya cepat, gitu ya. Ada bisa lama, bisa cepat ya. Mungkin sekitar 1-2 detik dia hilang. Itu adalah toast, Bapak Ibu ya. Nah, itu kayak ngasih keterangan singkat saja, berita singkat saja, supaya user aware, begitu aja, teman-teman. Nah, tentu saja jika jawabannya true dan kita tekan tombol true, maka benar. Tapi jika jawabannya salah, ya, answers-nya adalah false, maka kita akan kasih toast, make text, jawaban salah, gitu ya. Toast long short answer. Oke, ini ya logiknya Bapak Ibu. By the way, yang ini bisa dipendekin menjadi seperti begini. Ya, ini sama dengan true. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak terbiasa, ya sudah dibiarkan saja seperti ini. Answer sama dengan true. Itu untuk button true. Nah, sekarang bagaimana dengan button false? Sama logiknya. Kita akan bikin aja binding dot button false dot set on click listener. Ceritanya juga sama. If questions ke current questions dot answer, apabila apabila false seperti ini. Jadi kalau kita tekan tombol false dan jawabannya memang false, maka kita akan tuliskan jawaban benar. Else, maka kita tuliskan jawaban salah. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya.
jawaban benar atau salah. Oke, oke. Nah, ini kita coba play aja. Kita mau coba menjalankan. Bapak Ibu buka running device. Posisi emulator kita lagi sleep. Kita hidupin dengan menekan tombol power on. Ini saya support dulu. Lalu saya langsung saja tekan tombol play. Kalau kita sudah pernah membuild sebelumnya, maka proses berikutnya itu jauh lebih cepat, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita play ulang ini akan jauh lebih cepat daripada pertama kali kita nge-build projectnya ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ya, sudah selesai. Dan kita coba ya. Krusty Krab adalah burger favorit Bikini Bottom. Kalau saya pencet true, maka jawaban salah ya. Karena saya katakan tadi, Krusty Krab itu adalah lokasinya, restonya ya. Kalau burger favoritnya adalah Krabby Patty. Jadi jawaban yang benar ini adalah false. Jadi kalau saya pencet false, maka terusnya muncul jawaban benar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu adalah button true dan button false yang kita miliki. Nah sekarang tentu saja pertanyaannya harus berubah ya. Nggak selamanya eh, hanya nomor pertama aja yang ditampilkan. Oleh karena itu, entah kita menjawab benar atau jawaban salah, maka kita harus mengubah pertanyaannya. Nah, supaya gampang, supaya tidak kompleks codingan kita, maka kita bisa ke function yang berbeda, yakni function next question. Saya akan buat di bawahnya display questions, fun, next questions. Di sini kita akan naikkan current questions-nya dengan menambahkan plus plus. Artinya current questions-nya ditambah satu. Current question sama dengan current question ditambah satu. Jadi di plus plus begitu ya. Yang tadinya nol jadi satu. Dan tentu saja kita akan panggil display questions untuk menampilkan pertanyaan yang baru. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu tahu bahwa code flow, alur program kita itu sama kayak bahasa pemrograman lain ya di Android Studio ini. Jadi ketika on-create-nya berjalan, maka codingan akan jalan dari atas sampai bawah secara urut satu persatu baris demi baris. Em, Perhatikan di sini bahwa on-create secara life cycle ini hanya dijalankan satu kali. Nah, ini akan saya cerita nanti minggu depan. Tapi perlu diketahui bahwa on-create ini hanya dipanggil satu kali. Jadi dia akan jalankan line demi line sampai bawah selesai. That's it, ya. Sudah nggak mungkin diulangi lagi. Jadi on-create hanya dipanggil satu kali. Nah, kecuali kecuali bagian yang namanya listener. Contohnya dua tombol ini. Binding button true dan binding button false ini adalah listener di mana codingan di dalamnya akan dijalankan berkali-kali apabila event button true-nya ketika diklik itu terjadi. Oke, jadi bisa dibayangkan ya, di dalam on-create kita ada codingan yang jalannya runtut dari atas sampai bawah selesai, kemudian that's it. Tapi di dalam on-create-nya kita sisipin codingan yang sifatnya event listener, yang ke-trigger apabila eventnya terjadi. Contohnya button true dan button false. Dengan informasi tersebut, maka eh, untuk mengganti pertanyaan, cara yang betul adalah next questions ini harus diletakkan di dalam masing-masing listener button true atau button false. Cara yang salah adalah jika kita taruh di sini. Nah, ini ya. Saya pernah lihat jawaban mahasiswa tuh kayak begini. Nah, ini keliru, Bapak Ibu ya. Jadi dipikir setelah button true diklik, maka next questions. Setelah button false diklik, maka next question. Nope, salah ya. Jadi kalau kita nulisnya kayak gini, maka on nya akan jalan satu persatu, line demi line, setiap baris dijalankan, display questions-nya dijalankan, binding-nya ini didaftarkan listener-nya, kemudian dia akan next questions, dia akan next question lagi. Selesai. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan adalah pertanyaannya ganti ketika buttonnya diklik. Itulah mengapa next questions-nya tidak di sini tempatnya. Next questions-nya kita taruh di dalam event on click kita. Entah jawabannya benar atau salah, berarti saya taruh di bawahnya else if ini. Jadi entah jawabannya benar atau salah, yang penting kita harus next questions. Lakukan hal yang sama untuk bagian ini, button false, next questions.
Sekarang saya akan coba play ulang, ya. Saya akan play ulang, Pak Ibu, reload ulang. Kalau tombol stopnya di stop, maka tombol ini berubah jadi play. Tapi kalau tombol stopnya tidak di stop, maka app-nya running terus. Dan kita bisa tekan tombol play-nya yang sudah berubah wujud jadi reload. Oke, launching on devices ya, bisa terbukti ya bahwa eh, hanya build pertama yang lama. Build berikutnya itu lebih cepat. Oke, mari kita tekan salah satu pertanyaan jawaban di sini true. Ya, jawaban salah tetapi pertanyaannya sudah berubah. SpongeBob tinggal di rumah nanas, ya, seperti itu. Oke. eh ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi coba saya lanjutkan. SpongeBob tinggal di rumah nanas, false. Ini ngaco aja nih. Karen istri plankton true. Saya akan ngaco aja. Squidward false. Nah, pada satu titik programnya crash ya, programnya close. Apakah Bapak Ibu tahu apa penyebabnya? Kenapa kok programnya close ya? Itu karena pertanyaannya sudah habis, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya habis. Jadi ingat ya, kita cuma punya stok 5. Ketika di plus-plus terus, maka ujung-ujungnya mentok sampai pertanyaan terakhir ketika di plus lagi selesai. Jadi error yang muncul adalah array array index out of bound. Minggu depan saya coba tunjukkan bagaimana cara ini ya, cara ngecek dan cara penyelesaiannya. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit rekap. Starting a project, setiap Android project harus punya package name yang berbeda dan perhatikan betul minimum API level untuk menentukan seberapa luas aplikasi kita bisa terinstall di device pengguna. Gradle adalah sesuatu yang penting karena Gradle yang mengatur project kita, mengatur library yang kita pakai, mengatur struktur struktur project kita agar efektif jalan dengan baik. Layout ada dua jenis, XML dan Jetpack Compose. Yang kita pelajari adalah XML base, di mana kita dibantu lewat UI editor untuk menciptakan layout yang baik. View binding ini eh, suatu plugin ya, suatu plugin yang mereplace Find View by ID di mana ini adalah menurut Google lebih aman dan lebih pendek ngodingnya daripada kita pakai Find View by ID. Untuk mentesting kita bisa gunakan di real device atau emulator. Oke, nah ini mungkin untuk exercise di rumah. Jika kita tadi seperti saya katakan, jika tombolnya diklik terus-terusan, maka app-nya akan crash. Nah, bagaimana solusinya? Nah, nanti Bapak Ibu silakan coba. Yang nomor dua, jika user salah menjawab 3 kali, tampilkan toast, you lose. Ya, seperti itu. Dan questions-nya di disable, buttonnya di disable. Ketiga, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan skor, ya, text score, di mana setiap jawaban benar bernilai 1. Game berakhir kalau kalau berhasil mencapai 5 poin. Nah, untuk minggu depan kita akan nyoba menjalankan menjalankan app kita di real device.